Terbunuhnya Franz Ferdinand yang merupakan putra mahkota Austria-Hungaria, Pangeran Ferdinand bersama istrinya Sophie sedang mengunjungi suatu tempat untuk meresmikan rumah sakit di Sarajevo atau ibu kotanya Bosnia. Ada seorang pemuda bernama Gavrilo Princip dari organisasi Young Bosnia yang melakukan penembakan kepada Ferdinand di bagian leher dan istrinya di bagian perut. Young Bosnia tidak suka atas penguasaan Austria-Hungaria. Young Bosnia berkomitmen untuk mendirikan negara bangsa Slavia. Pada 28 Juni 1914, Franz Ferdinand, putra mahkota Austria-Hungaria, dan istrinya Sophie dibunuh oleh Gavrilo Princip dari organisasi Young Bosnia. Austria-Hungaria memiliki tujuan mendirikan negara bangsa Slavia. Lalu Austria-Hungaria menuduh Serbia mendalangi pembunuhan dan memanfaatkan situasi ini untuk menyerang Serbia dengan dukungan Jerman. Hal ini memicu krisis Juli, sebuah krisis kepercayaan internasional. Austria-Hungaria dengan dukungan Jerman menyerang Serbia setelah Serbia menolak beberapa poin dari 10 ultimatum yang diajukan. Salah tiganya adalah Serbia membersihkan organisasi-organisasi yang anti-Austria-Hungaria. Yang kedua, Austria memberikan list pejabat Serbia yang menantang Austria-Hungaria. Dan yang ketiga, Austria meminta Serbia diperiksa menjadi tersangka atau tidak. Yang terakhir dan tidak diterima. Dengan dukungan Jerman, Austria-Hungaria menyerang Serbia. Rusia awalnya berusaha netral, tetapi akhirnya mendukung Serbia setelah Jerman menolak syarat netralitas. Krisis ini kemudian menjadi pemicu Perang Dunia I. Selanjutnya ada rencana Schlieffen dan invasi atas Belgia. Schlieffen adalah kepala staf angkatan bersenjata Jerman yang dipimpin oleh Alfred von Scke, dan ia mempunyai rencana yaitu dia akan menyiapkan 78 tentara Jerman untuk melakukan serangan di front barat melawan Perancis, tapi untuk melakukan penyerangan ini Jerman harus melalui wilayah Luxembourg dan Belgia, yaitu wilayah yang menyatakan netral. Nah, mengetahui ini, Belgia melakukan persiapan pasukan jika suatu waktu Jerman masuk ke Belgia. Karena itu, Jerman mulai menginvasi Belgia dan akhirnya Belgia terlibat. Keterlibatan Belgia ada sangkut pautnya dengan keterlibatan Inggris. Awalnya, George V netral dan ingin menabaikan saudara-saudaranya, dan Inggris bahkan ingin menyelesaikan kasus Austria-Hungaria dan Serbia, tapi upaya negosiasinya gagal. Sebelum terjadinya pendudukan Belgia oleh Jerman, Inggris pernah melakukan perjanjian dengan Belgia, yaitu Inggris berjanji menjamin netralitas Belgia. Karena Inggris tahu Jerman mulai menginvasi Belgia, Inggris mulai mendesak Jerman supaya tidak melakukan jika ingin menyerang Perancis, silahkan, asal jangan lewat Belgia. Selanjutnya adalah keterlibatan Amerika Serikat. Beberapa kebijakan Jerman memaksa Amerika Serikat terlibat di blok barat. Pertama adalah tenggelamnya kapal RMS Lusitania. Kapal Amerika ini ditorpedo oleh kapal selam U-boat milik Jerman yang menyebabkan 128 jiwa di Amerika tewas. Alasan Jerman mentorpedo kapal Amerika karena kawasan yang dilewati Lusitania adalah zona perang, sehingga kapal apapun yang melewati zona tersebut akan ditorpedo. Inggris tidak setuju dengan wilayah tersebut dinyatakan sebagai zona perang. Terdapat hukum terkait penyerangan ke negara-negara yang terlibat, yaitu cruiser rules, yang harus mendatangi kapal yang masuk. Apabila ada barang yang dicurigai, maka baru boleh ditenggelamkan. Namun, menurut Jerman, hal tersebut tidak efektif, karena keburu diserang kalau misalkan pakai cruiser rules. Kedua adalah kebijakan perang kapal selam tanpa batas, atau dalam bahasa Inggris adalah Unlimited Submarine. Kebijakan ini diprotes oleh Presiden AS bernama Woodrow Wilson dengan mengirim surat ke Kaisar Jerman. Kaisar Jerman membalas surat Woodrow dengan isi, "Saya tidak peduli." Sehingga dari itu muncul konflik Jerman versus Amerika. Jerman mengeluarkan kebijakan ini karena apabila hanya penyerangan atau torpedo sekali, maka tidak efektif. Lalu kecurigaan Jerman bahwa kapal AS membawa amunisi untuk Inggris, sedangkan saat itu Jerman sedang konflik bersama Inggris. Dan ketiga, Jerman ingin menunjukkan kekuatan militernya. Berikutnya adalah telegram Zimmermann. Zimmermann merupakan Menteri Luar Negeri Jerman. Zimmermann mengirim telegram rahasia kepada kedubes Jerman yang bernama Heinrich von Eckart. Isi telegramnya, Zimmermann memerintahkan Eckart untuk mendekati pemerintahan Meksiko dan menjalin aliansi militer dengan dana yang sepenuhnya dari Jerman. Ini adalah bentuk antisipasi jika nantinya Amerika Serikat terjun ke Perang Dunia I. Meksiko nanti dibantu mendapatkan kembali wilayah Texas, New Mexico, dan Arizona yang pada saat itu dikuasai oleh Amerika Serikat. Tetapi isi telegramnya bocor oleh Intel Inggris, dan Inggris pun memberitahu Amerika Serikat.
sehingga Meksiko menolak tawaran Jerman dan tidak mau ikut-ikutan. Dari situ terbitlah Amerika Serikat di Perang Dunia Pertama.